ramah, solutif dan inovatif. Kemenang Kabupaten Semarang terus melayani dan berkarya untuk negeri, agama, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kemenang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Solehah dalam podcast Kemenang Majeng Serasi. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama terkait dengan bagaimana mewujudkan pesantren yang sehat dengan Poskestren. Apa itu nanti Poskestren? Sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ini beliau Bapak M. Harun Al-Rosyid SEMM selaku Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Selamat pagi Pak Harun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ini Pak Harun ini. Selanjutnya untuk tamu kita yang kedua telah hadir juga ini Mbak apa Ibu ini? Ibu boleh, Mbak boleh, silakan. Mbak aja biar kelihatan lebih muda gitu. Mbak Anggraini Kusumastuti SKM, beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Selamat pagi Mbak Aini. Pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Harun dan juga Mbak Aini, kita tahu nggih yang namanya pondok pesantren itu memang seringkali identik dengan hal-hal yang kalau bisa kita bilang kurang bersih, kurang sehat, ya kumuh seperti itu. Tapi kok nyatanya banyak juga banyak santri yang dalam kesehariannya itu juga ada yang mulai memberlakukan pola hidup sehat. Dan di pesantren sendiri juga ada yang namanya Poskestren. Nah ini lebih jauh tentang Poskestren, kami juga ingin tahu nih sebenarnya yang namanya Poskestren itu apa, terus kemudian tujuan didirikannya itu seperti apa. Monggo Pak Harun mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Iya. Terima kasih Pak Sol dan sedulur Kemenang sekalian. Jadi Poskestren ini memang sebetulnya barangkali kurang familiar ya. Walaupun ini sudah barang lama ya. Barang lama diawali mungkin tahun 2009 itu ada undang-undang kesehatan di mana di situ disebutkan di pasal 4-nya itu bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kesehatan termasuk santri ya. Kemudian tahun 2013 lebih spesifik lagi muncul Permenkes nomor 1 itu tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan Poskestren. Nah, jadi istilah Poskestren ini barangkali sudah dimulai sejak 2013 ya. Nah, pondok pesantren khususnya di Kabupaten Semarang itu memang masih cukup minim sekali dalam menyelenggarakan Poskestren ini. Masih banyak yang barangkali belum tahu, belum paham, ataupun belum mempunyai niat dan semangat untuk mendirikan Poskestren. Jadi Poskestren ini itu kepanjangannya itu Pos Kesehatan Pesantren. Ya, kalau dalam Permenkes itu merupakan perwujudan dari UKBM, Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat ya, itu yang fungsi dan pelaksanaan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat pondok pesantren itu sendiri. UKBM ini itu binaannya Dinkes, Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas terdekat. Kita tahu salah satunya UKBM itu ada, mungkin yang sudah familiar, ada Posyandu. Posyandu itu ada Posyandu balita, Posyandu lansia, kemudian ada Posdes. Kalau di sekolahan mungkin ada UKS. Nah, ini di pondok pesantren ini ada Poskestren ya, itu
sebuah lembaga sebenarnya syarat-syaratnya itu tidak sulit. Nanti juga itu akan disupport oleh puskesmas terdekat. Lebih lengkap nanti mungkin bisa disampaikan Mbak Aini dari Dinkes. Kemudian tujuan didirikan Poskesden ini macam-macam. Ya, kita tahu tadi disampaikan bahwa pondok itu terkenalnya itu kumuh. Identiknya. Kumuh, penyakit kulit macam-macam ya. Memang pengalaman saya sendiri ya, dulu pernah nyantri juga, ternyata itu yang namanya misalnya mandi di jamaah itu udah biasa. Mandi di jamaah. Bukannya sholat aja ya. Kemudian mandi tidak aduan langsung pakai baju juga biasa. Nah, itu kan lembab, penyakit kulit muncul ya. Terus kemudian satu kamar itu diisi banyak orang, idealnya barangkali mungkin sekitar 2,5 meter mungkin harusnya ya. Jadi luas kamar itu berapa, itu dibagi orang itu ketemunya 2,5 meter harusnya idealnya. Nah, Poskesden ini bukan klinik kesehatan, bukan untuk mengobati pasien, bukan. Jadi semacam memberikan kalau misalnya pengobatan ya pengobatan dasar gitu. Ya, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dari pesantren itu sendiri. Ya, tujuan utama itu kan kesehatan di pesantren itu diharapkan bisa bagus, baik dengan adanya Poskesden ini. Misalnya ada pondok pesantren A, misalnya saya mau memondokkan anak saya, misalnya saya bingung, pondok pesantren A dan B sama-sama bagus, tapi A ini punya Poskesden, B tidak punya Poskesden. Ada Poskesdennya. Ada posnya, ya kan? Karena penyakit di umumnya kan ada dua ya, fisik sama non fisik. Ternyata santri juga punya penyakit psikologi. Jadi dia itu santri itu rata-rata kan seumuran MTS, MA, SMP, SMA, yang masih istilahnya mbok-mbokan gitu. Sakit sedikit, telepon orang tuanya minta pulang. Nah, ini juga salah satu solusi Poskesden ini untuk penyakit psikologis tadi. Jadi tujuannya banyak. Di samping tadi penanganan pertama, ada santri yang sakit itu kalau siang mungkin bisa dibawa ke puskesmas, tapi kalau malam harus ada pertolongan pertama dulu. Di hari di Poskesden ada oralit misalnya, kemudian tiba-tiba mah, itu ada obat mah, ada obat-obat yang ringan ya, ini obat ringan itu juga disediakan di Poskesden harusnya. Paracetamol untuk panas atau paratusin dan lain-lain itu juga pertolongan pertama, dan Poskesden ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang membutuhkan tadi pengobatan dasar atau pertolongan pertama tadi. Mungkin sekilas dulu ya. Oke. Lalu ini Mbak Eni, kalau kita berbicara tentang tadi ada UKS, kemudian ada Posyandu, itu kan ada semacam struktur organisasinya ya. Bagaimana nanti mulai mendirikan Posyandu berjalan itu seperti apa? Lah kalau untuk Poskesden sendiri ada enggak kriteria khusus atau persyaratan khusus untuk mendirikannya? Kalau sampai saat ini tidak ada persyaratannya. Yang penting ada santrinya, ada pengurusnya. Nah, yang penting itu. Kalau ada pengurusnya, kemudian pengurusnya itu nanti menjadi salah satu kader kesehatan di Poskesden itu, di pondok pesantrennya itu nanti bisa mengkaderisasi siswa atau santri-santri yang ada di situ. Jadi tidak selalu yang namanya pengurus pondok itu yang ngurusi semuanya tuh enggak. Jadi awalnya mungkin dari pengurus pondok sudah dilatih menjadi kader Poskesden, kemudian melatih lagi santri-santri yang lainnya. Nah itu nanti seperti itu mengkaderisasi. Jadi ketika nanti santrinya itu sudah lulus ataupun pengurusnya itu nanti sudah pindah atau tidak di situ lagi, ada penerusnya lagi. Nah jadi kemarin sempat beberapa bulan yang lalu saya dan Pak Harun
datang di salah satu pondok pesantren. Itu sudah ada yang dilatih dulu, tapi sekarang ketika kemarin dikumpulkan lagi, loh Mbak, saya belum pernah dilatih tapi alatnya yang dulu-dulu ada. Nah kayak gitu, jadi dan kita nggak ada yang bisa makai. Nah seperti itu kan, eman-eman alatnya ada tapi orangnya tidak bisa, atau SDM belum bisa menggunakan. Jadi itu nanti tidak ada persyaratannya hanya mau. Nah jadi ada tekad untuk ayo bareng-bareng poskestrennya kita hidupkan lagi yang sudah ada, tapi yang belum ayo kita bareng-bareng sinau nenggone misalkan pondok pesantren yang satunya yang sudah ada. Itu nanti ketika teman-teman yang belum memiliki poskestren kemudian membuat poskestren, itu silakan membuat SK-nya juga. Nah SK-nya itu nanti tidak harus setiap tahun diganti. Itu yang penandatanganan SK-nya dari pihak pondok pesantren, betul. Nah itu nanti silakan dari SK-nya itu bisa dilibatkan dari teman-teman puskesmas, baik prokesnya ataupun PJ poskestrennya, penanggung jawab poskestrennya, itu silakan dilibatkan dalam pembuatan SK-nya. Nah, kemudian untuk organisasinya sendiri tidak ada organisasi yang khusus, jadi yang penting ada ketuanya, kemudian ada wakil ketuanya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Kalau memang lebih dari itu, nanti kita jadikan anggota, atau nanti mungkin ada seksi PHBS ini, seksi gizi. Nah itu nanti kalau memang banyak peminatnya atau banyak istilahnya santri yang berminat untuk dikaderisasi, nanti bisa kita jadikan seksi bagian ini, itu bisa bidang apa. Betul, gitu ya. Nah jadi yang penting kalau misalkan belum ada sebanyak itu santri-santrinya, kita butuh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Itu yang penting ada itu dulu. Nah nanti pengorganisasiannya gimana nanti sambil berjalan. Jadi ketika nanti sudah ada SK-nya, sudah berjalan sedikit-sedikit, nanti pasti akan bertemu dengan pondok-pondok yang sudah memiliki poskestren. Nanti pasti akan sharing, kok nggunamu kok kayak gini, oh nggunaku kok masih kayak gini ya. Nah jadi nanti mereka akan bertukar informasi sendiri. Berarti nanti itu SK-nya diserahkan ke Dinkes atau bagaimana? Dibuat pondok pesantren kemudian diserahkan ke puskesmas untuk iya, jadi nanti tembusannya iya, tembusan nanti ke puskesmas, nanti puskesmas waktu diminta oleh dinas itu sudah ada. Jadi tidak harus langsung dikasih ke kami, tidak. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan puskesmas wilayah setempat. Berarti tetap binaan dari puskesmas. Iya, jadi nanti yang membina tidak langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten turun langsung terjun, tidak. Jadi ada kepanjangan tangan dari kami, yaitu puskesmas. Nah puskesmas nanti yang membina dan membantu pondok-pondok yang mau mendirikan poskestren ataupun mau mengembangkan poskestrennya gitu. Lalu Pak Harun, ini kan sudah ada poskestren, kira-kira apa-apa saja yang diperlukan, istilahnya kelengkapan apa yang harus ada di poskestren? Nah, kalau struktur tadi kan sudah lah, apakah hanya misalkan alat tensi, obat-obatan, atau apa saja yang minimal hal-hal dasar yang harus ada di poskestren itu seperti apa? Ya, jadi untuk kelengkapan poskestren ini ada yang mungkin tingkat sederhana, ada yang tingkat sudah mandiri atau sudah tinggi. Kalau istilahnya poskestren itu yang tertinggi mandiri ya, tinggi mandiri. Jadi kalau minimalnya ya, minimal berarti ada stratanya. Ada. Jadi yang minimal itu disediakan saja sebuah ruangan yang difungsikan poskestren. Kalau misalnya di pondok pesantren tidak mempunyai ruang khusus, ruangnya habis untuk asrama, bisa ada ruang yang difungsikan untuk poskestren. Di situ ada minimal meja, kursi. Kalau yang bagus sih ada tempat tidurnya, bednya. Peralatannya itu yang minimal ini ya, minimal ya. Ada pengukur berat badan, pengukur tinggi badan. Dua ini penting untuk menentukan seorang santri ini apakah stunting apa enggak kan, itu misalnya ya. Kan ya kurang gizi, berat badan dan tinggi enggak imbang kan. Kemudian tadi
termometer, pengukur suhu, pengukur tensi, sama rak atau minimal kotak obat. Nah, itu yang paling minimalnya di Kabupaten Semarang ini, rata-rata minimal itu. Walaupun memang ada yang sudah mandiri, ada misalnya pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran, itu dia udah punya kursi roda, bahkan oksigen sudah ready semua itu, komplit poskesnya. Tapi kalau belum bisa mandiri, ya keterbatasan dana dan lain sebagainya, barangkali minimal itu aja lah, minimal ada alat-alat tadi. Kemudian yang paling penting juga itu ada pencatatannya, kalau bisa itu. Misalnya santri A itu kayak ada buku riwayat gitu ya. Betul, santri A tanggal sekian kita cek kesehatan ya, tensi sekian, kemudian berat badan sekian, itu bulan Januari. Februari berat badan sekian, sekian lagi. Maret kalau yang bagus seperti itu, biar orang tua atau wali santri itu juga mantap itu, wah anakku ternyata diperhatikan kesehatannya di pondok pesantren tersebut. Jadi itu peralatan-peralatan yang minimalis tadi, tidak perlu banyak biaya lah. Untuk kotak obat tadi itu isinya itu nanti bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Barangkali ada bantuan-bantuan yang obat non resep, obat generik, atau obat yang pertolongan pertama seperti oralit, salep kulit, paracetamol yang non resep itu barangkali bisa kerjasama untuk minta tolong disuplai oleh puskesmas terdekat. Saya kira murah sekali untuk mendirikan poskestan itu. Yang penting ada ruangan khususnya, minimal. Atau ruangan yang difungsikan maksudnya. Oke. Lalu Mbak Eni, ini kan yang namanya pelayanan dasar kesehatan, kita juga mungkin banyak sedulur Kemenak yang belum berso pelayanan dasar kesehatan, apalagi di pondok pesantren itu macamnya apa saja, mungkin panjenengan bisa menjelaskan. Oh ya, oke. Untuk macam-macam pelayanan itu ada beberapa, Mbak. Jadi ada upaya promotif yang itu memang kita fungsikan untuk seperti konseling kesehatan, kemudian ada penyuluhan kesehatan. Jadi yang berbasis atau intinya yang berbau dengan kesehatan seperti konseling berhenti merokok, atau mungkin penyuluhan kesehatannya bagi remaja yang ada di atau bagi santri baik perempuan ataupun yang laki-lakinya. Kalau misalnya yang perempuan itu harus minum tablet tambah darahnya berapa, kapan, kemudian untuk yang laki-lakinya harus minum atau tidak. Nah itu nanti termasuk upaya promotifnya seperti itu. Nah selain itu juga untuk upaya promotifnya itu kita memberikan salah satu edukasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah tujuannya adalah supaya tidak ada penularan penyakit tadi. Kan sampai dengan saat ini yang namanya pondok pesantren itu bayangan kita, engkau gudikan, takutnya gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini upaya promotifnya itu mencegah. Jadi sebelum penyakit itu datang, kita cegah dulu. Caranya bagaimana? Kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehatnya, cuci tangannya yang benar, 6 langkah, pakai sabun dan air mengalir, kemudian makanannya juga bersih, kemudian tidak bergantian pakaian tadi, seperti itu salah satu contohnya. Nah kemudian untuk upaya yang lainnya atau kegiatan yang lainnya adalah upaya preventif. Preventif itu adalah pemeriksaan berkala tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harun. Contohnya tadi seperti bulan ini sudah ditimbang, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, tensinya sekian. Bulan depan ditimbang lagi, kok turun setiap bulan, kok selama 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut kok anak ini kok yang tadinya istilahnya berat badannya banyak, kok sekarang susut. Nah ini perlu kita curigai. Nah dari sini kita curigainya bagaimana? Kita curigai nanti ada buku rujukan. Jadi buku rujukan itu khusus untuk merujuk santri atau santriwan tadi untuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi tadi ada misalnya santri yang awalnya dia memang besar atau berat badannya berlebih atau kita katakan obesitas. Di bulan pertama katakanlah dia bobotnya 70. Di bulan kedua turun lagi jadi
68, 69, turun. Nah, dari pemeriksaan itu harusnya kader kesehatan Poskestren tadi itu sudah bisa kok turun terus ya. Nah, silakan berbincanglah dengan pasien tersebut. Ayo besok tanggal segini kita ke puskesmas ya, kita cek ya kok bisa kayak gini. Nah, nanti yang menindaklanjuti tidak usah santri-santri, pasrahkan saja ke puskesmas. Nanti baik nanti dicek gula darahnya atau bagaimana, apakah nanti dia terdiagnosa seperti apa, itu nanti yang mendiagnosa adalah dokter yang ada di puskesmas. Itu adalah upaya yang preventif. Kemudian untuk upaya kuratifnya, upaya kuratif tadi sudah masuk ke dalam yang tadi saya ceritakan di preventifnya tadi. Jadi dalam bentuk merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat itu sudah merupakan salah satu upaya kuratifnya. Jadi upaya kuratif itu upaya pengobatannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah upaya rehabilitatif atau upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk menindaklanjuti penanganan pasien pasca perawatan di puskesmas. Jadi tadi kan sudah preventif, promotif kan di awal tadi kita untuk mencegah. Kemudian di preventif tadi juga untuk pencegahan. Kita awal tuh dari promosi, mempromosikan kesehatan itu begini. Kemudian upaya preventifnya kita lakukan A, B, C, D tadi seperti penerapan PHBS-nya. Kemudian upaya yang kuratif yang ketiganya ini adalah upaya istilahnya kok sudah tidak bisa cegah lagi, sudah terlanjur lah istilahnya, itu diobati. Jadi upaya kuratif itu diobati. Yang terakhir rehabilitatif itu adalah pengembalian atau penanganan pasien yang tadi dari puskesmas dikembalikan ke pondok pesantren. Nah, itu adalah salah satu upaya rehabilitatifnya. Jadi sudah lengkap sekali pelayanan kami atau pelayanan yang sudah ada di baik di pondok pesantren ataupun di puskesmas sudah runtut, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif gitu. Panjang ya berarti. Iya. Nah, mungkin kalau secara tupoksinya itu memang pasnya tadi kan di puskesmas, itu untuk penanganan kesehatannya. Tapi kita juga tahu sendiri bahwa yang namanya kesadaran untuk sehat, kesadaran untuk bergaya hidup yang bersih, sehat itu kan munculnya dari dalam diri tiap-tiap santri. Nah, kira-kira ada dukungan apa ini dari Kemenak agar tiap santri itu punya semangat, motivasi untuk bergaya hidup sehat lah di pesantren? Dari Kemenak ada enggak ini? Ya, kita untuk menyadarkan santri ya untuk hidup sehat ya. Kita juga sekitar bulan apa itu ya, dari bersama Dinkes kita sosialisasi ke pondok. Kita menggandeng Dinkes karena ahlinya itu memang mereka. Kalau kemudian pembinaan di pondok pesantrennya, pembinaan di rumahnya ya. Kalau Poskestrennya itu binaannya Dinkes atau puskesmas terdekat. Nah, untuk menyadarkan santri itu memang kita sosialisasinya itu yang paling ampuh barangkali itu adalah menceritakan resikonya. Ya, resikonya. Berarti ditakut-takuti. Apabila santri tidak menjemur kasur misalnya, itu resikonya adalah kumannya tidak bisa mati. Dia tidur bersama kuman berarti. Misalnya tidak mencuci tangan sesuai SOP, resikonya ini. Pola makan tidak teratur, resikonya sakit mah misalnya. Nah, puskesmas terdekat sebagai pembina dari Poskestren ini memang idealnya itu membuat semacam MOU, Mbak, ini ya, MOU dengan Poskestren bahwa puskesmas itu juga akan memberikan fasilitasi bukan hanya bantuan fisik berupa obat-obatan yang ringan tadi, tapi juga bantuan berbentuk penyuluhan. Bukan konsultasi loh, kalau datang konsultasi ada 600 santri ya satu orang penyuluh puskesmas kasihan. Penyuluhan aja, penyuluhan langsung jamak banyak itu sekali penyuluhan, dan puskesmas itu juga dalam memberikan asistensi kepada Poskestren itu
bisa juga itu datang ke pondok itu melihat infrastruktur pondok. Nah, ini melihat dapur, oh dikasih saran lah dapurnya itu harusnya seperti ini, melihat kamar mandi harusnya seperti ini, ada saluran pembuangan dan lain sebagainya. Dapur tidak harus mewah, sederhana tapi bersih sesuai SOP. Nah itu salah satu peran juga penyuluhan tadi. Mungkin bisa dijadwalkan sebulan sekali mengundang puskesmas untuk memberikan penyuluhan kesehatan, atau bisa juga dengan langkah pondok pesantren itu melakukan yang namanya survei mandiri, istilahnya survei mawas diri, betul, survei mawas diri. Jadi setiap santri itu dikasih angket dia apa yang dibutuhkan, permasalahan kesehatannya apa, checklist ya, yang ada di pondok tersebut. Misalnya permasalahan kesehatannya adalah tentang adab cara batuk yang baik dan benar, misalnya ini ya. Nah nanti ketemulah ini, oh banyak santri yang menginginkan sosialisasi pembinaan masalah perbatuan misalnya. Nah itu disampaikan ke puskesmas, kemudian puskesmas mengirimkan utusan untuk memberikan penyuluhan tentang perbatuan tadi. Nah, misalnya ini contoh aja, gitu. Nah, dari Kemenak sendiri kan sering ini terjun langsung ke pondok pesantren yang ada di lingkungan Kabupaten Semarang. Kira-kira dari pondok pesantren yang didatangi, mereka itu ada kayak kesulitan atau tantangan enggak untuk mewujudkan adanya poskestren di pesantren mereka? Ada beberapa tantangan, tapi kita tetap ketika datang ke pondok pesantren itu kita pendekatannya tetap humanis, karena pesantren itu unik ini. Jadi gini masalah, jadi pesantren itu kan ada pengasuh kiai, ya, itu yang kita harus samina itu. Tadi saya pernah sekali waktu itu berusuhan di salah satu pondok pesantren di Ungaran Timur. Itu saya ke sana, saya lihat wudhunya itu masih di bak. Padahal itu kan beresiko. Kalau satu santri itu belean, sakit mata belean, satu pondok belean semua, karena wudhunya di bak. Penyakit mulut. Nah, tapi di sebelahnya itu ada keran, di sebelah bak itu ada keran. Tidak ada satupun santri yang menggunakan. Saya tanya ke pengasuhnya, Pak ya ini kok ada keran kok tidak digunakan, malah menggunakan bak wudhunya. Nah, terus Pak ya bilang ke saya bahwa memang di SOP-nya mereka itu harus dibak untuk wudhu. Nah, kan kita kan tadi humanis tadi toh. Ya, terus saya sampaikan win-win solution. Jadi ini Mbak Yai, kalau misalnya ada yang terindikasi misalnya sakit mata, sakit apa itu ya dimohon untuk di keran. Kalau misalnya sehat-sehat semua ya mau silakan. Misalnya itu tantangannya kan seputar kita takdim tadi, atau itu istilahnya dari antara pengasuh dan kemudian ilmu kesehatan kadang kan agak tidak sinkron. Kemudian tantangan lainnya juga masalah pendanaan. Walaupun tadi saya sampaikan itu sebetulnya murah-murah saja, tapi ada yang membayangkan poskestren ini berbiaya tinggi, harus menyediakan obat-obatan, tempat, peralatan macam-macam. Untuk pendanaan ini barangkali memang untuk sementara ini masih swadaya dari pesantren tersebut. Misalnya mereka mengambilkan sebagian kecil dari SPP misalnya SPP satu santri itu 400.000 misalnya sebulan. Nah ini dinaikkan jadi 420.000. Yang 20.000-nya itu untuk mensupport poskestren, menyediakan obat-obatan, dan itu kembali lagi untuk santri nanti. Ya, pendanaannya. Dari santri untuk santri. Betul.
Ya, tantangannya seputar itu. Tantangannya ya mungkin lebih ke internal ya, lebih Betul. ke internal. Baik, ini kalau dari Mbak Eni sendiri mungkin ada yang bisa disampaikan enggak terkait keberadaan Poskestren? Kalau tadi sudah disampaikan di awal bahwa Poskestren ini kan menggandeng puskesmas setempat, di mana pondok pesantren itu berdomisili kan seperti itu. Kira-kira untuk suplai misalnya tadi obat penambah darah, obat diare dan lain sebagainya yang istilahnya obat-obat generik itu bagaimana? Apakah harus mengajukan ke puskesmas atau mengajukan ke dinkes? Apa itu memang sudah ada jatahnya ini untuk Poskestren di drop seperti itu atau bagaimana Mbak Eni? Kalau jatah nggak ada. Oh, jatah nggak ada. Jadi tidak ada yang namanya obat untuk jatah. Misalnya jatah untuk posyandu itu tidak ada. Jadi yang dijatah itu memang seperti program-program seperti kecacingan. Nah itu pun kita jatah di posyandu. Jadi posyandu itu kan kalau misalkan berapa jumlah balitanya, nah sejumlah itu juga kita berikan obat cacingnya, misalnya seperti itu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya, kalau lebih pun nanti dikembalikan, kalau kurang nanti kita kasih lagi dari puskesmas, biasanya seperti itu. Nah itu pun berlaku juga untuk Poskestren. Tapi kan kalau untuk posyandu sendiri, karena posyandu sudah berdiri lebih dulu daripada Poskestren, posyandu itu sudah ada SK-nya, kadernya juga sudah ada, seperti sama yang sudah kita lihat di wilayah-wilayah kita juga sudah ada posyandunya itu berjalan setiap tanggal berapa, kemudian kadernya ada, SK-nya ada, kemudian ada PMT-nya, itu pun dibiayai oleh desa. Nah dari itu mungkin ke depan nanti harapannya kan kita juga maunya ada biaya juga yang dibiayai oleh desa, harapannya kan seperti itu. Tetapi karena sekarang baru merintis, kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Harun, kita ber-MOU dulu dengan puskesmas setempat. Nah nanti untuk obat atau seperti apanya itu manut dari kita mengikuti ritme dari puskesmas itu, baik dari penanggung jawab Poskestrennya ataupun dari pihak puskesmas itu sendiri. Misalkan dari penanggung jawabnya bilang, oh iya Mbak, nanti mungkin tanggal sekian saya ke sana, yang dibutuhkan obat apa saja, misalnya seperti itu kan sudah ada MOU-nya sebelumnya. Nah obat pusing Bu, obat panas, obat diare dan sebagainya, nanti kemungkinan kalau misalkan memang sudah ber-MOU itu nanti mungkin akan dibawakan. Jadi kemarin di Puskesmas Tengaran itu sempat saya tanya, sudah pernah kok Mbak, dulu juga sempat kita drop, tidak hanya obat katanya seperti, dan itu PJ penanggung jawab Poskestrennya bilang seperti itu, tidak hanya obat yang kita drop Mbak, tidak hanya FE-nya, tidak hanya obat cacing, tapi baik itu paracetamolnya, obat dan sebagainya itu sudah kita drop. Dan itu pun tidak hanya obat, alat-alat kesehatannya pun juga sudah kita berikan, baik itu tensimeter, kemudian tinggi badan atau mikrotoanya, itu sudah kita berikan semuanya. Nah tetapi ada sebagian alat yang rusak. Nah untuk kalibrasi, ibaratnya mengkalibrasi ulang alat itu kan membutuhkan biaya. Nah kita berhenti di situ. Nah jadi untuk Poskestren yang memang menghendaki, silakan ber-MOU dulu dengan puskesmas, cari win-win solutionnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada santri yang sakit, apakah bisa langsung ke puskesmas digratiskan atau bagaimana? Nah itu silakan nanti berkoordinasi dengan puskesmas tempat yang ada di wilayahnya itu. Gitu. Okay. Terus Mbak, ini kalau di UKS dulu di sekolahan itu kan ada UKS, ada dokter kecilnya. Betul. Kalau posyandu itu berarti ada kadernya. Nah, kalau di Poskestren ini namanya apa? Ada juga, namanya kader kesehatan Poskestren atau biasa kita sebut dengan santri husada. Santri husada. Iya. Nah, jadi santri husada ini harapannya seperti ibu-ibu kader. Iya, mengayomi, menjaga teman-temannya tadi supaya tidak sakit. Sekalipun ada yang sakit, si kader kesehatan tadi, santri husada tadi bisa membantu temannya tadi untuk segera sembuh. Nah, berapa persen kira-kira untuk pengurusnya itu kalau bisa 3% dari jumlah santrinya. Atau nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan atau kegiatan yang lainnya. Misalkan
jumlah santrinya itu ada 30, ya berarti 3%-nya nanti bisa dihitung sendiri ada berapa. Nah, apakah ini ada pelatihannya juga untuk santri wisada? Ada. Jadi ini nanti pelatihannya mungkin tidak nginep, misalnya kita nginep di puskesmas atau nginep di pondok pesantren sekian hari, itu tidak. Jadi pelatihannya mungkin dari pihak puskesmas nanti datang hari ini, kita hari ini melatih bagaimana cara menggunakan tensimeter digital dulu. Nah seperti itu. Oke, mungkin nanti bulan depannya. Jadi tidak bisa kita lakukan dalam waktu berurutan, karena pasti puskesmas juga penanggung jawabnya juga memegang program yang lainnya, karena biasanya kan yang dipegang kan tidak hanya poskestren. Jadi beberapa program dipegang oleh satu orang. Jadi misalkan satu orang itu programmernya itu bisa di hari ini, oh yaudah hari ini kita melakukan latihan untuk cek tekanan darah menggunakan tensimeter digital, misalnya seperti itu. Yaudah itu dulu. Nah, kemudian latihan. Kemudian nanti bulan depan atau beberapa minggu kemudian nanti latihan lagi yang lainnya. Nah itu nanti tergantung oleh petugas yang ada di lapangan, petugas yang ada di puskesmas tadi, seperti itu. Ya, istilahnya mungkin sambil jalan gitu ya. Betul. Ketika puskesmas terjun ke poskestren sambil menginfo, oh begini loh caranya menggunakan tensimeter dan lain sebagainya. Mungkin santri wisada itu mirip-mirip kalau di Kemenak kita ada namanya agen perubahan. Agen perubahan. Jadi mungkin bisa kalau di pondok itu ada satu kamar, ada satu santri wisada misalnya. Nah itu untuk memberikan suri tauladan itu pada santri yang lain. Nah, kalau di pondok kan misalnya suruh kerja bakti minggu roan, itu kamar satu dibangunin, bangun, pindah ke kamar 2, bangun, kamar 1 tidur. Nah itu kan boleh terus itu kan, harus ada satu yang menjadi agen perubahan tadi. Nah, agen perubahan itulah santri wisada tadi. Begitu. Baik, berbicara tentang pendanaan dari poskestren tadi juga Pak Harun kan sudah menyinggung ini kebanyakan istilahnya swadaya dari elemen yang ada di pesantren ya. Apakah itu dari santrinya, apakah kemudian dari pengasuhnya, bantuannya. Nah, untuk pelaporannya sendiri seperti apa nih Pak Harun? Apakah ada pelaporan khusus dari poskestren itu ke Kemenak seperti itu? Pelaporan ya? Pelaporan. Untuk pendanaan tadi ada sekilas saya Mbak Eni tadi mungkin ada celah untuk dana desa. Iya, kemarin kan sempat kita undang ada Pak Kepala Desa yang rawuh nih kok Pak di kali Pak Kapolsek, kali Tengaran. Iya, Tengaran. Jadi salah satunya tujuannya untuk mengadvokasi supaya ternyata di tempat saya tuh ada poskestren yang masih minim dananya nih. Nah, siapa tahu besok ke depannya bisa dianggarkan, kan seperti itu niatnya. Dana desa itu kan ada yang 1,5 M, satu desa itu. Tapi tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Tapi penggunaannya itu ada salah satu pos namanya keagamaan. Nah itu bisa masuk dari situ barangkali untuk pendanaan selain dari pengasuh atau mandiri dari pondok pesantren tersebut. Dan untuk pelaporannya tentu saja secara untuk binaannya itu kan kalau teknis kan dari puskesmas, kemudian kalau kelembagaan bisa dari desa, Tapi tadi yang penting pencatatannya itu dibuat serapi mungkin, sebagus mungkin, karena insya Allah ini saya dengar konon katanya itu dari Dinas Kesehatan itu akan memberikan apresiasi kepada poskestren terbaik. Saya sudah nawar tahun ini ada ya. Nah, saya sudah nawar ini diserahkan pas waktu hari santri ternyata mereka punya event sendiri hari kesehatan nasional itu. Ya wes nggak apa-apa lah. Sertifikat aja apa ada uang pembinaannya? Pembinaannya ada sertifikatnya, ada trofinya juga. Itu salah satu kriterianya itu laporan atau administrasi yang bagus. Oke, ini saya tak balik lagi ke Mbak Eni. Tadi kan sudah disampaikan juga cuci tangan itu ternyata ada 6 langkah. Nah ini banyak mungkin sedulur Kemenak yang ada di mana ini di Kabupaten Semarang juga belum perso ini, apalagi santri-santri cuci tangan sampai 6 langkah. Nah kira-kira kalau dari Dinas Kesehatan sendiri
Ini untuk meningkatkan istilahnya perilaku hidup yang bersih dan sehat kepada santri-santri. Ini bagaimana ini? Oke, salah satunya tadi Mbak. Jadi awal atau tombak paling depan tuh kita harus cuci tangan. Yang namanya cuci tangan tuh wajib kalau bagi kami. Jadi dari mana atau mau kemana atau megang apa, setelah megang apa itu pasti cuci tangan. Entah itu cuci tangan pakai sabun atau entah itu menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau misalkan menggunakan sabun, silakan menggunakan sabun tapi dengan air yang mengalir. Jadi sempat saya pernah lihat di posyandu itu ada simba-simba cuci tangan, benar sudah menggunakan sabun tapi tidak dengan air mengalir, jadi tangannya yang dimasukin ke dalam air seperti itu, bukan airnya yang di ember. Ya, jadi ember itu tangannya yang masuk kan. Kalau seperti itu kan ya, sabun dan kumannya ya masuknya muter seperti itu lagi. Jadi harapannya kalau mengalir setelah menggunakan sabun tadi dengan 6 langkah, si bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang nempel di tangan tuh ya hanyut dengan si air tadi, harapannya gitu. Jadi kenapa setiap kali ngomong itu harus menggunakan sabun dan air mengalir, tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan atau jajanan yang sehat itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban sehat. Jadi kemarin rata-rata sudah menggunakan jamban sehat, jadi sudah ada jambannya, sudah ada septic tanknya, tidak dialirkan ke sungai ataupun ke sawah-sawah. Jadi tidak seperti dulu. Nah, seperti dulu kan Runglap. Nah, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya membuang sampah. Jadi sampah itu sudah disediakan. Ini untuk organik, ini untuk anorganik. 2 saja minimal. Kalau memang belum bisa plastik, daun, kertas, misalnya seperti itu. Ya udah dipisah saja organik dan anorganik. Kita mulai dari itu dulu. Kemudian yang selanjutnya tidak mengkonsumsi nafza atau narkotika sekaligus tidak mengkonsumsi rokok. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi rokok, ibaratnya nanti yang satu ngerokok, nanti yang lainnya pasti ikutan ngerokok. Menular. Iya, padahal dia bukan penyakit menular, tetapi dia menularkan hal yang kurang baik. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau misalkan memang mau merokok ya silakan, tapi tidak di wilayah pondok pesantren gitu. Kemudian tidak meludah sembarangan. Tidak meludah sembarangan itu tujuannya ketika ada santri yang memang memiliki penyakit menular, itu tidak menularkan ke santri yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, memberantas jentik nyamuk atau menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali. Seperti itu. Jadi harapan dengan melakukan beberapa kegiatan tadi, santri ataupun pondok pesantren tersebut bisa menumbuhkan rasa aku tuh harus sehat, aku tuh harus hidup bersih, seperti itu. Ketika iya, ketika sudah seperti itu, dia sudah sadar, maka nanti akan berlanjut baik itu ke temannya ataupun ke generasi nanti ketika dia lulus akan dia bawa saat dia sudah tidak di pondok pesantren itu. Mbak Eni, tadi yang 6 langkah cuci tangan mungkin bisa disampaikan. Oh ya, oke. Gimana? Untuk 6 langkah cuci tangan, yang pertama taruh sabun di telapak tangan, kemudian kita ratakan, kemudian punggung tangan yang kedua, kemudian sela-sela jari, ketiga. Iya, ketiga, kemudian ibu jari, memutar seperti ini. 4. Kemudian yang kelima, putar-putar untuk kuku ya? Iya. Terus nanti yang terakhir adalah ke-6. Jadi sudah ada langkahnya 1, 2, 3. Mengunci tadi belum, mengunci keempat, kelima itu ibu jari, ke-6 baru putar-putar. Ada lagunya enggak itu? Ada lagunya. Nanti bisa searching di YouTube lagu cuci tangan 6 langkah, sudah banyak sekali. Oke, berarti nanti diinfokan juga ke sedulur Kemenang ya. Iya, ada 6 langkah. Ada 6 langkah cuci tangan. Biar pahamnya nanti buka YouTube dulu. Iya, nah kemudian untuk 6 langkah tadi sambil dihitung, Mbak. Jadi setiap langkah itu hitungan keempat. Jadi supaya bersih benar-benar kumannya, bakterinya itu hilang, dihitungnya 4. Jadi kalau dulu saya bersama anak-anak TK itu waktu di puskesmas itu sempat kita bikin tarian untuk lomba. Jadi anak-anak TK itu kita ajarkan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setiap 4 ganti gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seterusnya gini. Mengunci juga 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 cling selesai. Gitu. Kayak senam hitungannya 1 sampai 4. Ya, jadi supaya mempermudah, oh ternyata ini cuci tangan tuh harus 4 hitungan, ini 4 hitungan, ini 4 hitungan, seperti itu. Nek di total sekitar 20 detik. 20 detik. Ya. Dari langkah 1 sampai langkah ke-6-nya. Oke. Ini Pak Harun, ini kan mendekati peringatan Hari Santri Nasional. Mungkin sedulur Kemenak yang ada di Kabupaten Semarang juga mungkin belum perso. Di Kemenak Kabupaten Semarang itu mau mengadakan event apa saja biar peringatan Hari Santri itu semarak peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober ya. Mungkin Pak Harun bisa menyampaikan ulang lah. Ya, terima kasih. Jadi ini ngiras-ngirus ya. Kita podcast Poskestren ini ngiras-ngirus, kita akan informasikan ke sedulur Kemenak sekalian. Di Kemenak Kabupaten Semarang itu ada beberapa event dalam rangka menyambut, memperingati dan memeriahkan Hari Santri tahun 2024. Yang pertama kita akan menyelenggarakan festival rebana antar TPQ, antar Madin, antar pondok pesantren. Itu sudah dimulai untuk pendaftarannya 7 Oktober kemarin. 7 Oktober. Ya, 7 sampai 14 Oktober kita seleksi awal. Kemudian 3 terbaik TPQ, 3 terbaik Madin, 3 terbaik pondok pesantren nanti akan live final tanggal 17 Oktober. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Saya intip tadi di panitia itu pendaftarnya masih sedikit, ya silahkan ini kita woro-worokan untuk sama-sama kita memeriahkan ya datangnya Hari Santri di tahun 2024 ini. Kemudian untuk upacara atau apel Hari Santri itu tanggal 22 Oktober pagi sekitar setengah 8 disambung dengan acara tasyakuran. Kemudian ada lagi kegiatan pelatihan tahsin Al-Quran kerjasama dengan Batko LPG Kabupaten Semarang. Kemudian juga dalam rangka memeriahkan Hari Santri, salah satunya termasuk podcast hari ini dengan tema mewujudkan pesantren sehat dengan Poskestren. Dan ada podcast lainnya misalnya tentang perda pesantren. Nah, ini juga salah satu rangkaian untuk memeriahkan Hari Santri. Di internal lembaga sendiri ada di Pondok Pesantren Belajar Gapuro itu ada lomba voli, olimpiade, kitab kuning dan lain-lain yang sudah dimulai sejak 6 Oktober kemarin. Kemudian ada kemah santri yang dilaksanakan oleh Batko LPG Kecamatan Ungaran Barat. Ya, kita sama-sama sukuyung, kita sama-sama mendukung Hari Santri ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, mungkin disampaikan sekalian nih Pak, harapannya dari Kemenak sendiri dengan keberadaan Poskestren mungkin sebelum mengakhiri sesi kita. Ya, oke. Jadi Poskestren ini manfaatnya luar biasa, tujuannya tadi juga sangat mulia. Jadi ayo seluruh pesantren-pesantren, pondok pesantren di Kabupaten Semarang silakan untuk berlomba-lomba mendirikan Poskestren. Kalau yang belum, kalau yang sudah semakin ditingkatkan lagi, semakin kerjasamakan yang lebih baik lagi dengan puskesmas terdekat, sehingga harapannya derajat kesehatan dari masing-masing pondok pesantren itu semakin meningkat dan outputnya tentu saja adalah santri-santri yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Itu dari Kemenak. Kalau dari Mbak ini mungkin mewakili dari Dinkes ya, terkait Poskestren mungkin bisa disampaikan ke sedulur Kemenak semuanya. Oke, untuk Poskestren itu sendiri, mudah-mudahan kedepannya keberhasilan pengelolaan Poskestren itu tidak hanya dari Kemenak ataupun dari Dinas Kesehatan, tapi kita perlu dukungan, kita perlu bantuan dari lintas sektor yang lainnya. Kita butuh dukungan dari baik itu lintas sektor pemerintahan ataupun di luar itu. Jadi dengan adanya itu, dengan kerjasama yang baik, mudah-mudahan kedepannya santriwan santriwati itu dapat merasakan, oh ternyata hidup sehat itu enak ya. Nah seperti itu. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Haini dan juga Pak Harun. Mungkin bisa kami simpulkan bahwa keberadaan
Poskestren di tiap-tiap pondok pesantren itu nyatanya juga punya peranan yang penting, dimana kita tahu bahwa stigma yang istilahnya bahasanya kurang sehat, ada kumuh, ada penyakit kulit, kemudian gaya hidup yang suka merokok, itu kan sering dilabeli dengan santri-santri di puskesmas. Harapannya dengan Poskestren ini nanti juga para santri ini gaya hidupnya menjadi lebih sehat, lebih terarah, dan bisa jadi ini nanti para santri ini menjadi calon-calon dokter bisa. Oh iya, dokter bisa, istilahnya ya menjadi kalangan yang berdasi itu juga banyak loh sekarang ini. Pejabat-pejabat di daerah, pejabat di tingkat pusat itu yang dulunya mondok nyantri itu juga banyak. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, saya punya pantun nih Pak Harun, kaitannya dengan peringatan Hari Santri, nanti dibantu dengan cakep ya. Pergi ke pasar bersama Ronald untuk membeli buah semangka. Selamat Hari Santri Nasional, mari sambut dengan sukacita. Tepuk tangan boleh. Baik, sedulur Kemenak dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita dengan topik mewujudkan pesantren yang sehat dengan Poskestren bersama Mbak Anggraini Kusumastuti SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Terima kasih Mbak Ani, dan juga dari Kemenak Kabupaten Semarang oleh Pak Harun Al-Rosyid SEMM. Terima kasih rawuhnya, dan mungkin kami cukupkan sekian podcast kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat berjumpa dengan podcast-podcast kami selanjutnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majen serasi, maju saran sehat, ramah, solutif dan inovatif. Kemenak Kabupaten Semarang terus melayani dan berkarya untuk negeri.